Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu, memberikan pewahyuan dan inspirasi yang dari surga melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Hamba-Mu terbatas untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan dan pergumulan mereka. Tetapi kami percaya Roh Kudus, Tuhan yang Immanuel, selalu ada dan akan terus berada di dalam kehidupan kami. Siapapun kami, apapun keberadaan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan berbicaralah melalui hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus yang siap diberkati, biarlah saudara akan berkata, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kemampuan melampaui daripada permintaan kita, harapan kita, cita-cita kita, bahkan keinginan kita. Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta atau yang kita pikirkan. Jika kekuatan Tuhan yang luar biasa, ya, apa yang Tuhan katakan jadi. Dalam bahasa yang lain dikatakan kun fayakun. Kalau aku berkata jadi, maka jadilah. Jika kuasa Tuhan yang sedemikian rupa ada di dalam diri kita, maka kekuatan Tuhan itu akan bekerja secara nyata di dalam diri kita untuk kepentingan kita, kepentingan gereja Tuhan, bahkan kepentingan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena kuasa dan kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri saya dan saudara, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan skeptis, ragu-ragu. Mintalah kepada Tuhan perkara-perkara yang besar tanpa ada keraguan sedikitpun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penginjil yang terkenal pada abad yang ke-20, dia seorang penulis buku juga yang bernama A.W. Tozer. Setiap hari hidupnya selalu berada dalam hadirat Tuhan. Dia selalu ingin berada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan dalam kehidupan pribadinya bersama Tuhan, dia pernah membayangkan bahwa A.W. Tozer ini berada di dalam Wahyu pasal 7. Ya. Di tengah-tengah malaikat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia memang menjadi berkat bukan hanya bagi gereja pada waktu itu, tetapi menjadi berkat bagi pendeta, hamba-hamba Tuhan pada masa itu. Seorang tokoh pendiri gereja Metodis yang bernama John Wesley.
Dia berkata, bersyukur atas segala pengetahuan yang telah kita terima. Tetapi ingatlah bahwa pengetahuan sejati hanya berguna jika membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita lebih berguna bagi sesama. Sama seperti A.W. Tower tadi, dia berkata, ketika Tuhan adalah satu-satunya harapan kita, kita akan menemukan bahwa Dia adalah semua yang kita butuhkan. Dua tokoh ini sangat mempengaruhi gereja-gereja pada abad sekarang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah ingin menjadi seperti Kristus. Jika kita percaya bahwa kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan melebihi daripada permintaan kita, harapan kita, keinginan kita, dan kita berani meminta tanpa ada keraguan sedikit pun. Bukan perkara yang kecil, tetapi perkara-perkara yang besar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Jika saya dan saudara percaya bahwa kita adalah anak-anaknya, kita adalah biji mata Tuhan, ya, kita adalah umat kesayangan Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan berjanji bahwa kasih setianya akan terus berlangsung sampai beribu-ribu keturunan kita. Maka tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita minta. Pengalaman Simon Petrus membuktikan kepada kita bahwa bagaimana Simon Petrus itu berada dalam kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga dia mencapai keberhasilan dari awal kegagalan ketika ia belum berada dalam kekuatan Tuhan. Ketika ia belum memiliki kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Simon, ya, waktu itu disebut Simon, seorang nelayan yang berpengalaman, ternyata pernah mengalami kegagalan total dalam sejarah pengalaman hidupnya. Sehingga pengalaman bersama dengan Tuhan menjadikan Simon Petrus sekalipun dalam perjalanan hidupnya dalam mengikut Yesus itu kadang jatuh bangun, kita melihat fakta kehidupan Simon Petrus akhirnya tetap eksis, bahkan menjadi tonggak perkembangan gereja sesudah Yesus naik ke surga. Simon Petrus punya pengalaman bahwa dia mengalami sesuatu yang jauh lebih banyak dari apa yang dia usahakan sepanjang malam dengan bekerja keras. Bahkan mempertaruhkan segala pengetahuan dan pengalamannya. Akhirnya Tuhan yang lebih berkuasa melakukan jauh lebih banyak dari kehidupan dia. Dr. Lukas
menulis kesaksian pengalaman Petrus atau Simon dalam Injil Lukas pasal 5. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita melihat di sini satu perikop yang memang lembaga Alkitab memberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi ketika saya coba membaca, memahami, mempelajari, saya bisa memberikan judul yang lain, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita usahakan, yang kita pikirkan, dan yang kita doakan. Pengalaman Simon ini akan menjadi prinsip kehidupan kita ketika kita ingin Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan coba meneladani pengalaman hidup Simon bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama dikatakan di sana, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini adalah masa-masa di mana Yesus memang menjadi populer, masa-masa populernya Yesus. Sehingga dimanapun Yesus berada, banyak orang mengerumuni dia, ingin mendengar firman-Nya, ingin melihat kuasa Allah, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Pemandangan dan kegiatan ini tidak seharusnya terjadi. Ketika nelayan sudah membawa perahunya ke pantai, maka kegiatan mereka adalah memindahkan ikan, ya, dan membawa ikan itu ke tempat pelelangan ikan untuk dapat dijual dan memperoleh uang bagi kehidupan dan kebahagiaan keluarga para nelayan. Faktanya dalam ayat yang kedua, nelayan-nelayan itu tidak sedang disibukkan dengan memilih ikan, ya, memindahkan ikan dari perahu ke tempat ikan dan membawa ke tempat pelelangan ikan, tetapi malah sibuk dengan jala yang baru saja digunakan. Menata kembali, merajut kembali jika memang ada yang robek, yang putus dan sebagainya, ya, dan menyucinya kembali, membuang kotoran-kotoran yang nyangkut di jalannya. Ini bukan pemandangan yang diharapkan oleh para nelayan dan keluarganya. Bahkan bukan kegiatan yang diharapkan oleh para pembantu yang akan mengangkut ikan untuk mendapatkan sedikit upah dari para nelayan. Tapi ternyata semuanya itu tidak terjadi.
Artinya bahwa nelayan ini sedang punya masalah, yaitu kegagalan dalam kehidupannya. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan. Kegagalan dalam memberikan kebahagiaan dan sukacita, baik bagi dirinya, keluarganya, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang ini menyedihkan. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu yang mengalami kegagalan. Naik ke salah satu perahu yang tidak berhasil memenuhi kebutuhannya, harapannya, keinginannya, pikirannya. Mungkin juga doanya sebelum naik mencari ikan, pasti dia akan berdoa juga. Ya. Tapi rupanya dia tetap tidak memperoleh apa-apa. Salah satu perahu yang menjadi perhatian Yesus adalah perahu Simon. Ya. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Simon, yang notabene adalah perahu kehidupan yang mengalami kegagalan total. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menarik bagi saya di sini bahwa ternyata persoalan kegagalan, kekecewaan, kehampaan, ya, kesusahan, mungkin kesedihan karena ia tidak bisa memberikan sesuatu yang diharapkan oleh keluarganya. Simon ini dia berkeluarga karena Yesus pernah menyembuhkan mertuanya Petrus yang sedang sakit demam. Justru kondisi kehidupan yang seperti nelayan Simon inilah menjadi perhatian dari Yesus Kristus. Yesus tidak melirik perahu-perahu nelayan yang berhasil menangkap ikan. Tetapi Yesus tertarik dengan perahu yang tidak mendapatkan apa-apa. Yang menarik bagi respon Simon adalah ketika Yesus naik ke dalam perahunya Simon, Simon tidak marah-marah, saudara. Biasanya kalau sudah capek kerja, nggak ada hasil, itu kan mesti cenderungnya marah-marah, ya, emosi. Ini ada orang tidak dikenal, ya toh, ya, dia sedang membasuh jalannya dengan perasaan yang tidak karu-karuan. Tiba-tiba ada orang nyelonong kemudian naik ke perahu itu dan malah memerintah. Ini kalau orang lain pasti emosi ini, saudara, ya. Ya, emosi dia, marah. Kalau dia emosi marah, sebetulnya wajar saja, manusiawi, ya, saudara. Ya, dia sedang kalut, ya, gimana nanti anaknya, istrinya, keluarganya, kalau sampai Simon ini tidak membawa hasil dari kerja, ya, berarti tidak akan ada
asap dalam dapur daripada Simon ya. Ya karena tidak ada yang dimasak, ya. Nggak ada uang untuk beli beras. Nggak ada ikan satupun yang bisa digoreng atau dibakar, ya. Nggak ada uang. Pikiran seorang suami, seorang ayah, bisa, saudara bisa bayangkan kalau nggak punya. Saya pernah waktu jadi pendeta di Semarang itu masih 1 minggu, saudara, gaji dari gereja itu sudah habis, tinggal 500, bukan 500 ribu ya saudara, 500 perak. Karena waktu itu saya dapat gaji 1 bulan itu setelah saya menikah itu 50.000 ya, tahun 83 ya, 1983 di Semarang. Ada beras. Waktu itu istri saya bilang, ada berasnya masih, mah? Oh masih, ya udah dimasak aja, masak beras. Uangnya tinggal berapa? 500 perak. Ya sudah, buat beli apa? Ya udah beli kangkung, nanti direbus. Ya, hari pertama masih ada nasi dengan sayur. Hari kedua sudah tidak ada, saudara. Tinggal nasi doang. Ketika melihat itu, saya baru punya anak satu, anak pertama saya lagi itu. Saya ini emosi, saudara. Emosi sama Tuhan. Saya turun dari pastori ke gereja, waktu itu gereja masih sederhana. Saya pakai celana pendek, saudara, pakai kaos singlet, berlutut berdoa kepada Tuhan, tapi marah. Saya bilang, Tuhan, jangankan makan nasi doang, makan telo itu loh Tuhan, saya itu bisa. Ya, bisa saya. Tapi gimana dengan anak saya? Kalau nanti anak saya bilang, mah, makan. Kalau hanya ada nasi doang, apa yang harus saya katakan? Saya bilang begitu, saudara. Selesai saya berdoa itu, kemudian saya kembali ke pastori, kemudian saya buka saji, ternyata masih nasi doang. Ya, tidak terjadi apa-apa. Ya, tuh. Untungnya anak saya belum minta makan, saudara. Lalu kemudian tidak berapa lama, mungkin 5 menit setelah itu, ada anak sekolah ya datang ke pastori, dia bilang, betulkah ini tempat Pak Pendeta Daniel Gunarso? Oh iya, Dek, betul. Ini Pak, ini pesanannya. Loh, saya bilang, loh kan saya tidak pesan. Oh iya Pak, 2 minggu yang lalu ada orang pesan dan sudah dibayar, tetapi pesanannya kalau sudah siap dikirim, diminta dikirim ke sini Pak, ke gereja ini untuk Pak Daniel Gunarso. Oh ya, jadi sudah dibayar ya, Di? Oh sudah Pak. Oh ya sudah. Rupanya anak sekolah biasa ya zaman dulu. Kalau mau ada study tour, dia jual makanan. Jadi dia orang pesan langsung bayar. Nanti kemudian berapa minggu bisa dikirim. Nah ternyata itu saudara. Setelah saya buka dus itu adalah ayam goreng. Ayam goreng. Ketika saya tahu, istri saya tahu ayam goreng, Pak ini kan bukan doanya Papa. Gitu ya.
Ini doanya Pandu. Jadi kalau Papa mau makan nasi, boleh bisa ngambil kepala, suwiwi, atau cakar. Ya sudah, saya manut aja ya, saudara. Baru setelah itu bendahara kirim gaji ya untuk bulan yang akan datang. Ya. Jadi waktu itu galau pikiran saya ya. Ya, kalau saya dengan istri mungkin no problem ya, tapi ketika ada anak itu memang kalut pikirannya. Saya bisa merasakan nih apa yang dirasakan oleh Simon pada waktu itu, ya gitu. Tapi ternyata Simon menerima kehadiran Yesus masuk dalam perahu kehidupannya yang sedang mengalami kegagalan dan kegalauan, kecemasan, kebingungan, dan macam-macam yang dia pikirkan, dia rasakan. Dan kemudian Simon pun juga taat ketika Tuhan Yesus perintahkan ya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa harus di perahu itu dibawa lebih jauh dari pantai? Ya, karena di pinggir pantai itu udah banyak orang yang sedang berkerumun hendak mendengarkan pengajaran Yesus. Kemudian dalam pikiran saya, saudara, ya kalau perahu itu dibawa ke pantai kan biasanya diikat ya, diikat tali antara perahu dengan pohon mungkin ya, yang ada di pinggir pantai atau patok misalnya gitu, diikat supaya perahunya tidak hanyut. Ketika Tuhan Yesus perintahkan supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, apa yang dilakukan oleh Simon? Dia akan turun dan melepaskan tali pengikat daripada perahu itu supaya perahu bisa dibawa lebih jauh dari pantai. Ya, gitu. Sehingga ikatan dalam perahu itu dilepas. Ya, dipercayakan kepada Yesus. Dan kemudian perahu itu dipakai oleh Yesus untuk melayani orang banyak dari atas perahu itu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, Yesus berkata lagi kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, setelah perahunya Simon digunakan untuk melayani ya orang banyak oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus Kristus memerintahkan kembali kepada Simon untuk membawa perahunya lebih dalam, ya, jauh dari pantai, di tempat yang lebih dalam, atas perintah Yesus Kristus yang ada di dalam perahu tersebut. Nah, sekarang apa yang Yesus lakukan dan apa yang Simon harus meresponi, yaitu supaya Simon menebarkan jalannya ya, yang tadi lagi dibasuh karena tidak menangkap ikan satupun, untuk ditebarkan. Ya, bukan di pinggir pantai, tapi di tempat yang dalam. Ya. Secara manusia berdasarkan pengalaman dirinya, melalui pengetahuannya, keahliannya, kepakarannya, maka Simon menjawab, Guru,
telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bekerja keras. Ya, bukan asal bekerja ya, tapi bekerja keras. Dan hasilnya apa? Tidak menangkap apa-apa. Ya, kerja keras dengan segala pengalaman, pengetahuan, ya, kepakarannya sebagai penjala ikan, hasilnya tidak ada apa-apa. Ya, puji Tuhan bahwa kalimat ini masih nyambung. Ya, Simon tidak berhenti dari kata tidak menangkap apa-apa, titik, tidak. Simon melanjutkan kalimat yang kedua. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sekalipun pikiran dan perasaan Simon itu kacau balau, istilahnya gaduh-gaduh, ya, tetapi dia adalah orang yang taat. Dia belum kenal Yesus itu siapa loh. Dia paling mendengar tentang Yesus, tapi dia belum kenal secara pribadi. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar mengenal, mengalami Yesus secara pribadi. Ya. Dari pengalaman itulah, maka Simon mempunyai pengalaman yang luar biasa dahsyatnya. Ayat selanjutnya berkata, dan setelah, jadi setelah itu berarti apa yang sebelumnya Simon lakukan, maka menghasilkan sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai tak dapat muat, ya, menampung jumlah besarnya ikan, bukan ikan besar ya, tetapi jumlahnya yang besar, ya, itu. Sampai-sampai dia harus membagi berkat itu kepada teman-temannya yang lain. Ya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tiga hal yang saya perhatikan di sini. Yang pertama, ketika Simon mengalami kegagalan, kegalauan, dan macam-macam pikirannya, perasaannya, sudah karu-karuan. Dan ketika ia membuka hidupnya, perasaannya yang tidak tenang, yang tidak happy itu tadi kepada Yesus, ya, mempersilahkan Yesus masuk dalam perahu kehidupannya, kehidupan yang gagal, yang kacau, yang gelisah, yang cemas, yang saudara bisa bayangkan seperti apa perasaannya. Tapi dia mau membuka hatinya, ya, meresponi ketika Yesus masuk ke dalamnya. Dan kemudian dia mentaati apa yang Tuhan katakan. Ketika dia taat untuk membawa perahunya jauh lebih dari pantai. Hal yang kedua yang dia lakukan adalah dia turun dan melepaskan ikatan tali yang mengikat perahu itu supaya perahunya bisa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Mungkin ada ikatan-ikatan dalam diri Bapak Ibu, saya tidak tahu, yang akan menghambat, mengikat kita, menghambat kita untuk kita maju, lebih maju di dalam Tuhan. Saya tidak tahu ikatan itu apa. Saudara boleh percaya Yesus, saudara boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tapi persoalan yang mungkin perlu dipahami, disadari, masih adakah ikatan dalam diri kita yang membuat Yesus tidak punya kekuatan dan kuasa untuk berbuat yang lebih besar dari apa yang saudara pikirkan dan saudara doakan. Itu harus dilepas. Saudara yang tahu. Ya, saudara yang tahu. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketaatan yang kedua daripada Simon adalah dia membawa perahunya bersama dengan Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Ya, dalam kehidupan bersama Tuhan yang lebih dalam memang akan ada cobaan, ada godaan, ada tantangan juga yang besar. Ya, di tempat di laut yang lebih dalam, lebih luas akan ada angin topan, akan ada gelombang yang akan menerpa kehidupan kita, ya. Tapi kita harus yakin ketika perahu kehidupan saudara ada Yesus di dalamnya, yakinlah ketika Anda membawa hidupmu lebih dalam bersama dengan Tuhan, sekalipun tantangan, godaan yang begitu luar biasa, tapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara hadapi pada saat itu. Dalam kehidupan bersama Tuhan yang lebih dalam, disitulah berkat baru akan muncul. Ya, kalau saudara mau hidup bersama Tuhan di pinggir pantai, ya dapatnya nanti kotoran di pantai, saudara ya. Kalau toh misalnya ada ikan, ya ikan-ikan kecil-kecil ya, saudara ya, gitu. Cuma bisa mancing, ya, gitu. Kalau toh bisa jalan, tidak dapat ikan yang besar. Atau tidak dapat ikan yang banyak. Harus membawa ke tempat yang dalam. Karena di tempat yang dalam itulah berkat itu juga akan besar. Tantangannya juga besar. Ya, itu. Simon mulai, kita lihat langkah Simon yang selanjutnya. Dia mulai tidak lagi mempercayakan hidupnya berdasarkan kemampuannya sendiri, ya, pikirannya sendiri, ya, pengalamannya sendiri, kekuatannya sendiri, tetapi dia benar-benar menyerahkan secara total kepada Tuhan. Ketika Tuhan diberikan kebebasan untuk bertindak, ya, melakukan hal-hal yang lebih besar dalam hidup saudara, maka Tuhan akan lakukan itu, ya, dan saudara akan menikmati. Yang terakhir, saudara, yang menarik dan membuat saya agak terkejut juga, ya. Oh ya, sorry, sebelum itu, nah jangan lupa ketika saudara diberkati yang begitu banyak, ya. Lalu apa? Ayat yang ketujuh ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, jadi ya saudara ya, jadi berkat itu jangan dipek dewe ya. Jadi kalau dipek dewe, perahu saudara akan tenggelam bersama dengan berkat. Akhirnya nanti berkatnya kentir. Ya toh, perahunya tenggelam, berkatnya hilang. Itu kan. Maka dari itu, ya bagilah berkat itu dibagi. Ya sesuai dengan perahu kita, kok lebih ya kita bagi ke yang lain gitu ya, supaya perahu kita nggak tenggelam gitu loh. Ya saudara. Banyak orang tenggelam dalam berkat. Hanya ya ada peribahasa ya apa tikus
mati dalam lumbung padi. Wah, gitu ya, saudara. Gimana tikus bisa mati di lumbung padi? Nah, ya, karena saking banyaknya padi, dia berusaha ingin memasukkan ya semua padi dalam lumbung itu perutnya. Ya akhirnya dia matilah di situ. Kan akhirnya sia-sia ya, saudara. Jadi gitu ya, saudara ya. Itu yang yang langkah-langkah yang Simon lakukan ya ketika Tuhan ya ketika apa Tuhan melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan, ya saudara, ya itu ya saudara harus merasa ya harus yakin ya, ya, ya yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak. Nah, ini kan Simon pengalaman pertama kali ya dengan Tuhan. Dari pengalaman inilah maka ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya, dia mulai menyadari kekurangannya, kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari ketidakberdayaannya. Ya, menyadari bahwa selama ini dia hanya menggantungkan segala sesuatu dengan pikirannya, dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, dengan kemampuannya. Sekarang dia melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami sendiri pribadi Yesus yang ada dalam kehidupannya sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang Simon pikirkan dan doakan. Ya, itu. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 11, ini saudara ya, ini yang kadang saya bingung ini kalau diharapiahkan gitu ya, kok ya, wah, ya ini waras pondak ini Simon ini ya. Ayat 11 itu berkata, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, perahu yang penuh dengan ikan itu tadi ya saudara, mereka pun, coba sekali lagi saudara, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu ya Pak, perahu yang isinya penuh dengan berkat dari Tuhan tadi. Ditinggalkan saudara, lalu mengikut Yesus. Ya, ini kira-kira waras enggak saudara ya? Udah tadi enggak diberkati, lalu begitu diberkati, malah berkatnya ditinggal prung. Ya, ya, lalu mengikut Yesus. Ya, saya rasa jangan begitu kita ketika sudah diberkati lalu saudara berkatnya saudara tinggal di jalan, lalu kemudian saudara akan berdoa seharian semalam-malaman di gereja, ya tidak begitulah. Jadi ini tidak harus harafiah seperti ayat 11 ini artinya bahwa Simon Petrus itu sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, melebihi daripada usaha pekerjaan dia sebagai seorang nelayan. Gitu ya. Gitu. Tetapi ketika dia mengenal pribadi Yesus yang begitu luar biasa dasarnya itu, dia lebih tertarik pada pribadi Yesus daripada berkat yang Yesus berikan. Itu ya saudara ya. Banyak enggak kira-kira orang Kristen lebih cinta sama berkatnya
daripada sama yang memberi berkat. Ya. Ada enggak kira-kira? Saya rasa di PD Grace Ministry ini enggak ada ya. Tapi di tempat lain banyak. Jadi ketika diberkati, yang lebih dicintai adalah berkatnya, bukan sang pemberi berkat. Ya toh? Itu. Ketika berkatnya dihapusi, dia marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja. Benar apa benar, saudara? Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita ingin mengalami bahwa Yesus sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan pikirkan, belajarlah seperti pengalaman Simon ya, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak emosional, dia tidak stres, kecewa, ya. Dia tidak kemudian patah semangat. Tapi ketika dalam kondisi sesuatu yang tidak saudara harapkan, justru itu menjadi jalan tol bagi Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan, masalah demi masalah adalah jalan tol bagi Tuhan untuk masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saudara menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupanmu, taat. Lepaskan semua ikatan yang masih ada dalam dirimu, dan bawalah kehidupanmu bersama dengan Tuhan Yesus ke tempat yang lebih dalam. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, jangan mencintai berkat. Ya, bagikanlah berkat itu kepada yang lain. Syukur-syukur untuk pekerjaan Tuhan, supaya makin pekerjaan Tuhan makin luas. Ya, lakukan itu. Jangan jadikan berkat sebagai Tuhan, tapi jadikanlah pribadi pemberi berkat adalah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan saya ajak Bapak, Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Silakan saudara berdoa masing-masing di tempat saudara masing-masing. Masihkah ada ikatan yang ada di dalam diri saudara, sehingga saudara tidak dapat lebih maju di dalam Tuhan? Kenapa doa-doanya Tuhan tidak melakukan jauh lebih banyak? Mungkin ada ikatan-ikatan yang belum saudara lepaskan. Malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, cobalah saudara turun, rendahkan hati, ya, di hadapan Tuhan, dan lepaskan ikatan-ikatan yang masih mengikat dalam kehidupanmu, supaya Tuhan lebih bebas berkarya di dalam hidupmu untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas. Jika Tuhan memberkati saudara lebih, jangan jadikan berkat itu Tuhan, tapi jadikanlah berkat itu menjadi bagian untuk saudara bisa melayani lebih baik. Bapa yang di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi Roh Kudus yang lebih berkuasa untuk berkarya dalam pikiran dan hati dari kehidupan anak-anak-Mu di dalam Zoom ini. Tuhan sendiri yang akan melakukan perkara yang jauh lebih banyak
dari apa yang mereka doakan dan mereka pikirkan. Melalui pelayanan Pastor Ong Ling Ling, kiranya Tuhan terus berkarya lebih dan lebih lagi. Akan membuka berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bahkan berkat sampai pada beribu-ribu keturunan yang Tuhan janjikan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan kebenaran firman ini dalam kekuatan Tuhan sendiri. Amin. Saya kembalikan pada Pastor Ong Liling. Ya, terima kasih kepada Bapak Dosen Daniel Gunarso yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, sehingga membuat kita lebih mengerti, ya, untuk lebih mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak Dosen. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada, bisa disampaikan. Ada? Nggak ada, I. Nggak ada ya. Ya, kita memuji menyembah Tuhan lagi. Oh iya, jangan lupa besok ada pujian penyembahan jam 7. Saya AI. Ya, silakan. Silakan Ibu Lindiawati Sutikno. Iya, AI. Sebentar, AI. Ayatnya di Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus Kristus itu adalah jalan kepada Bapa di surga ya, supaya kita dapat mengenal Bapa di surga. Sewaktu kita percaya Yesus mati untuk menebus dosa kita dan memberikan hidup kekal kepada kita, kita bisa datang kepada Bapa di surga setiap hari. Dan saat ini kita tuh punya hubungan dengan Bapa di surga. Kita bisa berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus setiap hari dan setiap saat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan. Semakin semangat ya. Melekat sama Tuhan, masuk ke dalamannya, supaya semakin dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya undang Ibu Gembala Febanini ada di tempat? Ada? Ya. Saya undang Ibu Gembala berdoa dan juga doa berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Membawa ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Lewat ibadah Zoom Grace Ministry, kami banyak diberkati lewat firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, iman kami dibangkitkan
dikuatkan kembali. Kami mendengar pengalaman Simon Petrus. Banyak yang dialami juga oleh anak-anak Tuhan seperti ini. Tuhan, biarlah kami menaruh pengharapan kami. Kami percaya Engkau mampu untuk melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah ada dalam hati. Engkau melakukan di luar kekuatan dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Biarlah Tuhan kami ke depannya nanti kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dengan iman dan pengharapan kami taruh di padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Menyadarkan setiap kami yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Daniel Gunarso. Tuhan pakai semakin bertambah-tambah pengurapan dan hikmat-Mu kepada beliau Tuhan. Oh Tuhan, supaya firman Tuhan dapat disampaikan kepada kami sekalian. Tuhan, Engkau berkati beliau sebagai seorang dosen yang Tuhan tambah-tambahkan urapan dan hikmat-Mu kepadanya. Tuhan pakai, Tuhan berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pergumulannya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami beruntung kalau kami boleh beribadah dan mendengarkan pesan-pesan Tuhan, doa nubuatan. Lebih daripada itu kami sangat beruntung besar kami mendengarkan perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi perenungan kami siang dan malam. Tuhan, supaya kami boleh mengalami mujizat dan keajaiban seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjangkau, Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan, hamba-Mu Cik Lingling, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kuasa otoritas sorga. Tuhan, bala tentara malaikat Tuhan berkemah dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau mau berkati semua anak cucu mantunya. Berkati Tuhan pergumulan hamba-Mu dalam pelayanan. Oh Tuhan, baik dalam ibadah Zoom, baik ibadah onsite. Oh Tuhan, baik dalam pelayanan di Menara Doa, pelayanan di Surabaya dan sekitarnya sampai menjangkau luar kota. Tuhan pakai hamba-Mu sehingga banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, banyak jiwa yang mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu dengan kekuatan supranatural, Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh penghibur, oh roh sukacita, roh bahagia, roh-roh yang Tuhan berikan, memberikan kepuasan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan co-host, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik Tuhan David bersama istri dan keluarganya. Juga kami berdoa Tuhan untuk haleluya Julius, baik Stasia. Tuhan, kami juga berdoa untuk haleluya hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan, kami bawa dalam doa untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, kami berdoa. Oh Tuhan, berkati Bapak Yosua Susanto, Bapak Daniel Gunarso. Tuhan, berkati Bapak Stephen Moses, Bapak Luther Mande. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Timotius, Bapak Hartono, Bapak Tuhan Ibu Dorcas Ruci. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Ibu Deborah, Ibu Grace Lumampau. Oh Tuhan, Ibu Ratnasari. Tuhan, juga kami berdoa untuk Ibu Ruslina. Tuhan, haleluya, mungkin masih ada yang lainnya. Tuhan, Engkau juga pakai pelayanannya, penggembalaannya, jiwa-jiwa yang dilayaninya. Tuhan, berkati keluarganya. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-hamba Tuhan ini dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Tuhan, tambahkan hikmat, akal budi, dengan Tuhan kesabaran dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, Engkau berkati Tuhan dokter-dokter yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, kami serahkan, baik kami doakan Tuhan, haleluya,
Haleluya. Ibu Endriana, Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Habel Nun, Bapak, oh Tuhan, haleluya, si Hardedi, Tuhan kami serahkan juga, oh Tuhan dokter-dokter yang lainnya, Tuhan tambahkan hikmat-Mu, tambahkan urapan-Mu, Tuhan pakai untuk menolong para pasien-pasien yang sedang bermasalah tentang kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa para pengusaha diberkati oleh Tuhan. Oh, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, biar mereka terus melibatkan Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anak Tuhan yang masih, oh Tuhan, sebagai seorang mahasiswa, oh Tuhan berkati mereka sebagai anak-anak pelajar, Tuhan berkati mereka, oh Tuhan sebagai karyawan ataupun pegawai, oh Tuhan para pengusaha, bisnismen, berkati mereka semuanya, oh Tuhan kami percaya saat kami ikut Tuhan, saat kami benar-benar melibatkan Tuhan, kami akan mengalami pertolongan dan mujizat-Nya. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang oh Tuhan yang susah pun terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan dan bangkitkan semangatnya kembali. Tuhan, Engkau mau tolong semuanya. Kami serahkan kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mereka menghadapi masalah dalam keluarga rumah tangga, oh suami istri, anak-anak dengan orang tua, Tuhan Engkau pulihkan kembali supaya mereka boleh bersatu hidup rukun menikmati bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu, ibadah malam ini akan segera dilanjutkan kembali. Berkati hamba-Mu Cik Lingling semakin bertambah kekuatan. Oh kuasa-Mu yang turun atas pribadi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pergumulan dan perjuangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kiranya. Kami mintakan berkat daripada Tuhan. Kami boleh nadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan berkenan turun tangan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat kasih karunia Bapa dengan kasih sayangnya. Melimpahkan berkat kemurahan-Nya, damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan. Oh Tuhan, pemulihan terjadi dan keselamatan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Cik Ling. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling. Si Tuhan semangat Immanuel. Amin. Tuhan berkati juga Ibu Gembala. Si Tuhan. Ada yang mendapat pesan Tuhan? Kalau ada, saya berikan waktu dan kesempatan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Semua memuji menyembah Tuhan ya dengan segenap hati.